الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Baik, Ibu Rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan lagi kajian kita. Namun karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Ada baiknya kita coba untuk mentadaburi beberapa ayat. Sekaligus juga nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terkhusus penguatan hati kita berkenaan dengan Ramadan. Baik. Ibu Rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kita mungkin bertemu dengan salah satu atau beberapa dari kerabat kita, saudara kita. Tapi ternyata di tahun lalu, atau 2 tahun yang lalu, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak sadar mungkin, dan mungkin mereka tidak merasa, karena sesungguhnya panggilan kematian itu memang tiba-tiba sifatnya. Akibatnya, mereka pun juga tidak tahu bahwa sesungguhnya kemarin itu atau tahun lalu itu merupakan Ramadan terakhir bagi mereka. Pertanyaannya sekarang pada hari ini, apakah besok itu adalah Ramadan terakhir kita? Atau justru tahun lalu itu adalah Ramadan terakhir kita? Dan kita tidak ada yang tahu. 1 detik sebelum Ramadan itu datang, itu tetap tidak bisa dikatakan Ramadan. Artinya, kalau Allah ambil nyawa kita di 1 detik sebelum Ramadan, maka tahun kemarin itu adalah Ramadan terakhir kita. Kita belum bertemu dengan Ramadan, belum bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Sehingga ibu sekalian, pentingnya kita untuk mengetahui karakteristik daripada Ramadan. Perlunya kita untuk mengetahui kenapa Ramadan ini istimewa. Karena saat kita mengetahui karakteristik daripada Ramadan, kita tidak akan terjebak dengan status hamba Ramadan. Karena kita mayoritas semua orang, saat sudah masuk bulan Ramadan, dia mendadak menjadi hamba Ramadan. Dia tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Akibatnya dia beribadah giat beribadah karena apa? Karena di bulan Ramadan. Tapi setelah keluar dari bulan Ramadan, dia sudah lupa dengan berbagai macam amal yang dia pupuk pada saat di bulan Ramadan. Coba bayangkan ibu sekalian, kenapa saat di bulan Ramadan kita hendak minum 1 gelas air gitu ya, 1 gelas air di siang hari di bulan Ramadan, sekalipun kita itu nggak puasa ya, misalkan, sekalipun kita itu tidak berpuasa. Misalkan bagi perempuan ada yang sedang halangan, dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Tapi di siang hari bulan Ramadan, kita itu kan tetap aja takut ya ibu-ibu ya, waduh minum nanti nggak enak gitu kan bulan Ramadan. Sekalipun kita nggak puasa, minum 1 teguk air di siang hari bulan Ramadan, itu hati kita tidak nyaman. Terlebih bagi orang yang memang diwajibkan puasa, laki-laki misalkan, ya, atau perempuan yang tidak halangan, dia mau minum 1 teguk air, itu takutnya setengah mati. Karena itu adalah momentum Ramadan. Kalau ditanya, kenapa kamu kok takut untuk minum air? Dia jawab, ya nanti Allah lihat Ustaz, gitu kan ya. Allah lihat. Loh, apakah pada saat di luar Ramadan, saat kita melaksanakan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala nggak lihat? Lihat di sini. Itu menjadi problem besar daripada kita. Kenapa ada dosa besar yang bahkan lebih besar ketika kita lakukan di luar bulan Ramadan? Itu kita tidak merasa bersalah melaksanakannya, tapi hanya 1 teguk di siang hari bulan Ramadan, kita takut untuk melaksanakan dosa tersebut.
tandanya ada salah paham dalam memahami karakteristik bulan Ramadan. Apa karakter bulan Ramadan? Karakter bulan Ramadan adalah ibu-ibu. Saya bahas masalah minum langsung airnya keluar ya. Ya Allah. Dan saya juga ada di atas tidur ya ibu-ibu ya. Karena saya bukannya satu teguk gelas ya, dikasihnya botol malah. Alhamdulillah. Ini namanya rezeki ya Bu ya. Kadang kita mintanya cuma sedikit tapi Allah kasih banyak gitu kan. Baik. Apa karakteristik Ramadan itu? Karakteristik Ramadan adalah di dalam bulan Ramadan ada ibadah yang ibadah tersebut itu berbarengan atau dilaksanakan bersamaan dengan aktivitas sehari-hari. Apa ibadah tersebut? Puasa. Puasa merupakan satu rukun Islam. Rukun Islam yang berapa ibu-ibu? 5. 4 atau 3? 3 atau 4 aja itu. Yang ketiga apa? Pertama syahadat. Wah, gimana ini rukun Islam masa nggak tahu gitu kan? Kita la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir Ramadan. Ada yang ke? 4 ya. Pada bingung semua dia itu ya. Iya yang keempat. Yang ketiga itu adalah zakat. Ya, yang ketiga itu adalah zakat. Yang kelima adalah haji. Jangan cuma hafal yang pertama sama yang terakhir aja gitu ya. Juga harus ingat. Saya tanya lagi nih misalnya ibu-ibu ya. Saya tanya lagi. Iman kepada Rasul itu keberapa? Iman kepada Rasul itu rukun iman yang keberapa? 2. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Iman kepada Rasul? 3. Ayo. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Ada yang mau jawab lagi? Allah, malaikat, Rasul. Ayo, kita dulu atau Rasul dulu? Rasul. Alhamdulillah wa rasulihi. Hah? Coba dibuka surat Al-Baqarah. Halaman terakhir surat Al-Baqarah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berarti kita dulu atau Rasul dulu? Bagian lembar apa? Halaman terakhir halaman terakhir surat Al-Baqarah. 184 200 ya, 284. 200 ya. Ini mau Ramadan rukun Islam sama rukun iman udah lupa semua ya Allah. Enggak, itu terkecoh biasanya pada pintar Ustaz itu. Ibu-ibu biasa kalau pernah gitu. Oh gitu ya, Masya Allah. Memang salah satu kelebihan ibu-ibu itu adalah ngeles ya. Baik, coba lihat ya 285. Ada yang mau baca? Ayat 285. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berarti yang kedua adalah malaikat, yang ketiga kitab, dan yang keempat adalah rasul. Ya. Jadi jangan sampai keliru ya ibu-ibu ya. Ini rukun iman ya, dasar banget. Itu pelajaran kita TK. Pelajaran kita TK. Ya, TK udah belajar ya rukun iman. Udah lama dulu. Udah lama ya. Nah iya, Masya Allah. Pernah TK, Masya Allah. Pelajaran SD ya. Ya, jadi sekali lagi. Sholat jadi kan. Puasa itu merupakan satu rukun Islam yang sangat agung. Yang puasa itu selalu berbarengan dengan aktivitas kita sehari-hari. Coba kita bandingkan dengan sholat. Saat sholat, ya mulai takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, pada saat pelaksanaan sholat kita tidak boleh untuk melakukan aktivitas lain di luar aktivitas sholat. Jadi kalau misalkan ada yang sholat lalu main HP ya, buka Instagram atau buka WhatsApp, batal sholatnya ibu-ibu. Ya. Jadi sholat itu adalah ibadah yang tanda kutip kaku, ya sifatnya kaku.
Artinya kalau sudah dilaksanakan seperti itu ya sudah, nggak boleh melaksanakan aktivitas-aktivitas lain. Tapi berbeda dengan puasa. Di tengah kita puasa, tetap kita boleh untuk melakukan aktivitas atau produktivitas kita sehari-hari. Itulah yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Pada saat haji gitu kan ya. Pada saat haji kan jualan itu nggak boleh gitu kan ya. Atau misalkan mau berburu unta yang ada di sana itu nggak boleh. Artinya memang pada saat melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat, melaksanakan haji, itu tidak boleh digabung dengan aktivitas yang lain. Sekalipun memang haji, bolehlah beberapa aktivitas-aktivitas yang mubah lainnya. Tapi kalau misalkan puasa itu bebas, kita tetap melaksanakan puasa, tapi di bareng itu juga kita tetap produktif untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, maka itulah ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapa meletakkan puasa? Ya, puasa ini kenapa selalu dibarengkan dengan aktivitas kita sehari-hari? Apa yang menjadi puasa ini begitu menarik sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala saat memerintahkan kita puasa, Allah tidak melarang kita untuk melaksanakan aktivitas, tetap harus melaksanakan aktivitas. Maka coba dibuka surat Al-Baqarah 183. Kita tadabburi surat Al-Baqarah 183. Baik. 183, 184, 185. Nanti kita bedah sedikit mengenai beberapa hukum yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah 183, 184, dan 185. Baik, udah ketemu? Nah, coba ada yang mau baca? Satu baca terjemahan. 183 terlebih dahulu. Bismillah. Siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik. Pertama izin sedikit koreksi ya Bu ya. Jadi kalau misalkan tadi ya pada saat bacaan kutiba alaikumusiyam kama, nah di kama itu nggak boleh berhenti. Kutiba alaikumusiyam kalau berhenti baru nggak ada masalah diulangi lagi. Tapi pas di kamanya itu nggak boleh berhenti. Karena apa? Kama itu artinya seperti. Jadi kalau dalam terjemahan, kalau dalam pembacaan Al-Quran itu Bu, waktu berhenti itu memang harus disesuaikan dengan arti asalnya atau disesuaikan dengan kalimat yang cocok. Karena kan nggak enak juga gitu kan ya kutiba alaik. Kalau saat kita baca terjemahannya ya, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti. Terus habis itu diem. Seperti, nah itu kan nggak enak. Tapi kalau diwajibkan atas kalian berpuasa, berhenti sebagaimana atau seperti umat-umat terdahulu. Kan enak gitu ya. Tapi kalau kita titiknya itu di sepertinya kan nggak enak. Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti titik. Terus kita ulangi lagi seperti, nah itu nggak enak. Ya, makanya ini seringkali yang banyak beberapa masyarakat Indonesia yang keliru. Ya, penggalannya. Penggalannya. Tapi kalau itu masih mending, ya kalau itu masih mending beberapa itu ada. Yang paling sering terjadi itu dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini banyak imam itu ya Allah, saya agak gemes kalau misalkan ada yang baca berhentinya itu di illa. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Padahal illa itu adalah awal ayat. Illa itu adalah awal ayat. Yang kita justru harus berhenti itu adalah ketika waqaf wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi nggak boleh kita berhenti di illanya itu nggak boleh. Secara terjemahan itu keliru, nggak tepat. Dan yang kedua, illah itu terletak di awal ayat. Jadi berhenti itu sesuai dengan pada wakafnya di sana. Ya, jadi jangan sampai keliru. Atau di dalam surat At-Tin itu ya ada illanya juga. Seringkali para imam itu berhenti di titik-titik yang tidak tepat. Ya, titik-titik yang tidak tepat. Makanya kenapa ada pentingnya kita itu belajar Al-Quran itu bukan sekedar mempelajari atau bacaannya saja, tapi artinya pun juga kita harus baca, bukan dibaca, kita ketahui. Jadi kalau toh kita itu membaca ayat, ya saat kita membaca ayat,
itu bisa dipastikan berhenti di momen-momen yang tepat. Misalkan contoh, pada saat kalau misalkan baca surat As-Saffat itu ya, surat As-Saffat atau surat Shad, saya agak lupa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Maka tatkala Allah Subhanahu ketika qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Pada saat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat bahwa aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya, maka saat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat sujud terhadap manusia tadi. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat itu bersujud illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia itu berbuat sombong dan tidak mau bersujud kepada malaikat, kepada manusia di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda bima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Ya iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada manusia tadi? Ya, apakah engkau itu sudah mulai sombong dan tidak mau taat kepadaku? Lalu iblis berkata, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia manusia diciptakan daripada tanah. Aku lebih baik daripada dia. Ya, aku lebih baik daripada dia. Kalau ayatnya berhenti pada saat itu juga, jadi seakan kisahnya itu kita potong sampai perkataan iblis. Seakan-akan kita tuh mengiyakan perkataan iblis di sana. Padahal di ayat selanjutnya Allah membantah perkataan iblis tadi, gitu. Jadi otomatis pada saat kita membaca surat ya ibu-ibu ya, itu dipastikan juga kalau kita berhenti di waktu-waktu yang tepat. Waktu kisahnya itu bisa jadi sudah selesai, atau misalkan di pertengahan kisah yang memang tepat untuk berhenti di sana. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalkan nggak tahu artinya? Nah, kalau misalkan memang nggak tahu artinya, nggak ada masalah. Setidaknya kita sudah berupaya untuk berhenti di momen yang tepat. Kalau saya biasanya akan berhenti di baris paling terakhir di situ, ya, baris paling terakhir. Nggak di baris yang pertama atau misalkan baris yang ada ainnya di situ. Nah, itu biasanya akan lebih tepat secara pemaknaan untuk pembacaan. Baik, saya lanjutkan kembali ya ke puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi umat-umat terdahulu untuk puasa, la'allakum tattaqun, semoga kalian dalam keadaan bertakwa. Baik, pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika membahas atau memerintahkan untuk berpuasa, Allah mulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina. Ibnu Mas'ud pernah berkata, kalau Allah sudah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah perintah setelahnya. Ada perintah besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman. Itu kata Ibnu Mas'ud. Artinya Ibu, puasa ini adalah persoalan tentang keimanan. Ya. Puasa ini adalah persoalan keimanan. Menahan lapar dan menahan haus, manusia itu mudah untuk menahannya. Bahkan mungkin banyak dari kalangan kita yang susah sekali untuk makan. Harus menahan lapar, menahan haus itu adalah kebiasaan bagi manusia. Bagi orang yang mungkin tidak memiliki perbekalan makanan, maka dia harus memaksakan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Bagi orang yang punya uang banyak sekalipun, dia memikirkan tentang kesehatan dia dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi puasa itu adalah fitrah manusia, ibu-ibu sekalian. Manusia tidak disuruh untuk puasa, dia pasti akan puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu untuk menanyakan kepada manusia, manusia, kamu sebentar lagi kamu wajib untuk melaksanakan puasa karena akan masuk bulan Ramadan. Bagaimana keadaan imanmu pada hari ini? Kalau keimananmu kuat, maka lanjutkan puasamu, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iman kamu lemah, maka sekuat apapun kamu mencoba untuk menahan lapar, kamu tidak akan sanggup. Karena puasa intinya itu adalah keimanan, ibu-ibu sekalian. Puasa itu adalah intinya keimanan.
Coba berapa banyak coba orang yang cuma, apalagi bawa bapak gitu kan ya, bawa bapak yang ahlul hisab ya. Tahu ahlul hisab bu? Rokok gitu kan. Iya. Iya, para bapak-bapak ahlul hisab itu kan biasanya ya tadi sahurnya itu kan cuma kopi sama rokok aja. Ya sama cemilan dikit lah. Berbukanya pun juga sama gitu ya, kopi sama rokok. Tapi coba bayangkan gitu ya, hanya sekedar kopi sama rokok aja itu bisa bertahan puasanya kadang. Tapi ada orang yang makan semuanya dimakan saat sahur itu menu apapun menu itu ada, ya. Tapi ternyata pada saat berpuasa dia tidak kuat. Karena ini adalah persoalan keimanan di situ. Tapi saya ini bukan mengatakan orang merokok itu imannya kuat ya, enggak ya, saya nggak bilang kayak gitu. Ya, tetap bagaimanapun menurut saya merokok itu hukumnya tahu Bu? Haram atau makruh Bu? Ya, apa hukum merokok Bu? Kalau ada yang bilang haram, nanti dimarahin sama suaminya. Nah, suaminya ada yang merokok ya. Ya, jadi merokok ini termasuk hukum yang paling banyak perdebatannya. Tapi yang jelas, ya, hukum pastinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita itu untuk menjaga kesehatan. Kalau toh kan dokter semuanya itu kan nggak mungkin kan sepakat untuk mengatakan rokok itu kan nggak mungkin. Dokter yang begitu banyaknya, lalu hanya ingin berbohong bersama-sama mengatakan rokok itu bahaya, kan nggak mungkin. Karena kejujurannya dan tanpa tekanan dari manapun ya, mereka mengatakan bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, oleh itulah ya jangan merokok. Jadi ya jangan merokok. Atau bagi yang laki-laki memang kadang agak berat ya, karena memang rokok itu karena dianggap sebagai doping di sana. Tapi ala kulli hal bagaimanapun juga kesehatan diri kita itu harus menjadi prioritas agar apa? Agar keimanan kita dan ibadah kita itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Baik. Bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memulai perintah perintah puasa dengan ya ayyuhalladzina amanu sebagai tujuan apa? Tujuannya itu adalah untuk mempertanyakan keimanan kita sebelum kita berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, Allah nggak menyebutkan dirinya, ini sering saya sebutkan. Allah nggak pernah menyebutkan dirinya di ayat ini. Coba, ada kata Allah atau Allah Subhanahu Wa Taala atau nggak di ayat ini tersebut? Cari kata Allah di ayat itu ada atau nggak ibu-ibu? Nggak ada ya. Padahal yang memerintahkan kita untuk puasa itu siapa? Allah. Kenapa Allah nggak menyebutkan dirinya di ayat ini? Tanda bahwa manusia tanpa disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk puasa, secara fitrah itu manusia itu butuh puasa. Tapi Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu agar puasamu itu bukan sekedar untuk kesehatanmu saja, tapi puasamu itu engkau gunakan untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu ayat 184 ini mudah lah insyaallah ayat 183. Baik, 184 silakan. Ada yang mau baca? Ayyam ma'dudat. Silakan ibu-ibu. Silakan. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, terjemahannya siapa? Yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan dan tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang telah menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan mati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyam ma'dudat. Di hari-hari tertentu. Padahal kita tahu
kalau berbicara tentang puasa, itu berbicara tentang bulan Ramadan. Tapi sampai di ayat ini, Allah nggak menyindir sama sekali tentang bulan Ramadan. Allah justru menyebutkan bahwa puasa itu ayyaman ma'dudat, terdapat di hari-hari yang tertentu. Artinya ibu-ibu sekalian, memandang puasa itu atau memandang bulan Ramadan itu bukan memandang satu bulannya, tapi memandangnya itu adalah perharinya. Jadi evaluasi kita di bulan Ramadan itu bukan ketika satu bulan Ramadan itu selesai baru kita evaluasi kira-kira di bulan Ramadan itu sudah maksimal ngapain aja, ya tidak. Evaluasi kita di bulan Ramadan itu setiap hari di bulan Ramadan. Jadi pada saat di hari pertama kita sudah berpuasa ya, kita masuk bulan Ramadan, kita banyak sekali melakukan ibadah macam-macam, alhamdulillah. Maka di hari keduanya atau di malam hari, ya di malam harinya kita baru evaluasi. Kira-kira di hari pertama Ramadan ini saya sudah ngapain nanti? Ya, sudah 1 juz belum kita membaca Al-Quran? Kira-kira apakah hari ini itu lisan kita itu sudah terjaga atau belum? Apakah emosi kita itu sudah terjaga atau belum pada saat berpuasa? Nah, evaluasinya itu adalah per hari. Untuk itulah kenapa Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat. Puasa itu di hari-hari tertentu, agar kita tidak melihat puasa atau Ramadan itu dalam 1 bulan full. Tidak cuma itu. Kita harus lihatnya itu bagaimana perharinya itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perharinya, Allah melanjutkan faman kana minkum maridun. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka digantilah puasa tadi itu di hari yang lain. Di hari yang lain. Baik, berarti ada 2 sebab Ibu ya. Seseorang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Seseorang diperbolehkan untuk membatalkan puasa, itu sebabnya ada 2. Yang pertama adalah sakit, dan yang kedua adalah ketika safar. Ya. Ketika dia safar. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi sakit itu maksudnya seperti apa? Ya, sakit itu seperti apa? Sakit yang dimaksud itu adalah memang sakit yang tidak atau yang mampu untuk mencederai fisik dia sehingga dia itu tidak kuat untuk lagi melaksanakan puasa. Jadi kalau tahu misalkan dengan sakit tersebut dia berat melaksanakan puasa, atau misalkan kalau dipaksakan dia itu untuk melaksanakan puasa itu akan menjadi makin sakit lagi, maka diperbolehkan bagi dia untuk mengqadha di hari yang lain misalkan. Ya contohnya misalkan orang yang kena penyakit MAS gitu kan ya. Ada yang kena penyakit MAS, ada yang kena penyakit GERD, atau apa lagi misalkan. Ya banyak lah ya. Banyak sekali. Penyakitnya artinya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi penyakit apapun. Tapi batasan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah sakit tersebut itu yang dapat mencederai orang tadi sehingga dia tidak mampu melaksanakan puasa. Maka dari itu kalau misalkan ya ada orang yang sakitnya misalkan ya cantengan misalkan. Nah, batal nggak puasanya Bu? Enggak, maksudnya boleh batalin nggak? Kenapa Bu? Sakit loh ya. Jauh dari nyawa. Ya, kalau tetanus bahaya. Jadi ala kulli hal ya, kalau toh misalkan sakitnya itu cuma keseleo misalkan ya, atau sakit yang ya masih bisa ditahan lah. Dia masih bisa ditahan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau toh misalkan sakit-sakit yang betul-betul tidak bisa ditahan oleh orang tadi, sehingga mau tidak mau dia harus membatalkan puasanya, atau ya ini gini, jadi ya tidak ada batasan tadi, justru untuk memudahkan umat manusia. Karena ada penyakit ya yang seakan sederhana, tapi mempengaruhi banget fisik dia ketika dia berpuasa. Apa itu? Masuk angin. Masuk angin itu kan ringan, kan penyakit ringan sebetulnya. Tapi kalau puasa masuk angin, coba ya Allah, pengennya muntah. Iya, pengennya muntah, dikerokin makin sakit gitu. Jadi penyakit yang seakan sederhana, tapi mempengaruhi banget bagi orang tersebut untuk kelanjutan puasanya, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Tapi sekali lagi ini bukan hal yang bermain-main ya, otomatis kalau toh dia bisa menahan, alhamdulillah. Tapi jangan misalkan sakit dikit terus habis itu dia langsung membatalkan puasa, enggak.
Tidak seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah sakit, dan yang kedua itu adalah orang dalam keadaan safar. Nah, safar ini gimana Bu? Misalkan contoh nih, saya mau bertanya. Misalkan kita ke Bandung misalkan, atau kita ke Tegal. Jangan Tanah Abang, itu bukan safar itu Bu. Ya ke Jawa lah ya, misalkan ke Tegal lah gitu kan. Misal ke Tegal. Dia ke Tegal, perjalanan tersebut, misalkan perjalanan ke Tegal sekarang berapa? Kalau naik kereta itu kan 4,5 jam atau 5 jam ya. Ya 5 jam lah waktu. 5 jam perjalanan, kita dalam keadaan safar. Ya, kita dalam keadaan safar. Nah, kita tidur sehari. Ya. Artinya di hari setelahnya kita udah seger lagi. Boleh nggak kita untuk nggak puasa? Nggak boleh. Ini ayatnya kalau safar boleh. Jadi sebab seseorang diperbolehkan untuk tidak puasa itu adalah safarnya atau lelahnya safar. Kalau dia lelah, dia boleh batalin. Tapi kalau nggak lelah, dia nggak batalin. Lelahnya. Apa ya? Safarnya. Ada yang bilang lelahnya gitu. Oke, sekarang saya nanya lagi deh, bukan dalam konteks puasa, dalam konteks sholat, sholat misalkan. Kita ke Tegal ya, sehari kita sudah istirahat. Kita boleh jamak puasa atau enggak? Boleh. Kenapa kalau kalau sholat boleh, puasa nggak boleh? Boleh puasa. Sama. Ayo. Jadi puasa gimana, Bu? Puasa boleh. Oh enggak juga, baik. Kita ada khilaf di sini ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ibu-ibu. Nah, sikon ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau macet boleh nggak puasa, tapi kalau nggak macet nggak boleh. Nah, coba perhatikan Bu ya, perhatikan. Macet, capek, ya, panas, itu kan keadaan yang tidak pasti. Bagi sebagian orang mungkin capek, tapi bagi sebagian orang lain itu nggak capek. Ya. Orang berangkat ada yang ke Tegal, ya mungkin bagi beberapa orang itu kok lelah banget gitu ya. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin masih muda, masih seger, ke Tegal lah, Tegal apa gitu kan, bentar aja udah nyampe, bismillah, nggak capek. Jadi lelah, macet atau apapun itu adalah keadaan yang tidak menentu, tidak pasti. Sedangkan safar itu pasti. Kalau sudah ke Tegal ya pasti safar. Mau capek atau nggak capek dia tetap safar gitu. Nah, maka para ulama menyebutkan bahwa sebab di dalam hukum itu sifatnya harus pasti. Nggak boleh sebabnya itu tidak pasti, itu nggak boleh. Ya, sebabnya itu harus pasti. Makanya kenapa? Khamr itu dilarang karena dia mampu memabukkan. Bukan sebabnya, sebab larangannya itu bukanlah karena orang yang satu bisa mabuk, yang satu bisa tidak. Itu berbeda. Kalau zatnya mampu memabukkan, mau orang yang mabuk atau enggak, tetap haram di situ. Tapi kalau dilihat dari mabuk atau tidaknya orang tadi, ya bisa jadi ada orang yang minum 1 botol karena dia itu peminum udah biasa, ya nggak mabuk dia. Tapi mungkin bagi orang yang tidak biasa minum khamr, lalu nyoba 1 tetes saja dia bisa jadi mabuk. Jadi dinilainya adalah tentang minumannya, bukan status orangnya gitu. Sebab larangan khamr itu bukan status orangnya, tapi tentang minumannya. Begitu pula juga dalam keadaan puasa gitu. Jadi safar yang kita lihat itu bukan lelah atau tidaknya, tapi karena safar kita diperbolehkan untuk tidak puasa. Jadi kalau misalkan kita pergi ke Tegal atau pergi ke Surabaya misalkan ya, kita nggak terasa capek, tapi misalkan kita hendak atau mau untuk tidak berpuasa di sana, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Ini sekali lagi nanti di ayat terakhir nanti akan disebutkan di situ ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tapi kalau misalkan dia mau berpuasa itu lebih baik. Ya lebih baik. Kalau dia mau menahan, nah itu lebih baik di situ. Tapi di sini ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dalam keadaan safar
itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Satu. Terus yang kedua, Bu, kalau dari sini ke Tanah Abang, Bu, itu safar atau enggak? Enggak. Yang belanja. Iya, jadi apa definisi safar itu, Bu? Jauh. Sini ke Tanah Abang berapa menit? Setengah jam itu kalau saya ke Depok pojok itu setengah jam juga. Ya, naik motor setengah jam. Ya 15 menit lebih cepat ya, Bu ya. Tapi saya ke Depok sama ibu ke Tanah Abang, saya disebut safar atau enggak? Oh enggak. Ya, gitu ya, Bu ya. Jadi yang disebut safar itu adalah ketika seseorang sudah keluar dari batas teritorial, atau bisa dibilang bahasa sekarang itu udah keluar dari kabupatennya lah. Nah, gitu. Tapi ya dengan apa? Ya, jadi kalau misalkan ya Bu ya, kalau misalkan ke Tanah Abang gitu ya, itu bukan safar. Jadi nggak boleh ya kosor sholat di musafir gitu ya, kosor sholat di Tanah Abang, nah itu nggak boleh ya gitu ya. Iya. Ya, jadi safar itu ketika keluar dari batas teritorial wilayahnya atau bisa dibilang kabupaten. Lalu ketika dia keluar, baru dia disebut sebagai safar. Jadi itu adalah poin penting ya, agar ini perlu kita pahami ya. Ya, ini menjadi hal yang sangat perlu kita pahami karena sekali lagi ini akan berkaitan erat dengan banyak sekali hukum. Sekarang kalau misalkan kita tahu batasan safar itu artinya keluar daripada batas teritorial atau yang bahasa sekarang itu disebut sebagai kabupaten gitu ya, atau provinsi secara umum gitu ya, provinsi secara umum. Enggak, kalau provinsi kejauhan. Ya batas kabupaten disitulah ya, yang secara uruf atau secara pemahaman manusia ini sudah keluar daripada batasnya. Misalkan contoh, kalau misalkan dari Jakarta Utara ke Jakarta Pusat, nah itu kan nggak bisa disebut sebagai safar secara pemahaman manusia. Tapi kalau sudah keluar daripada Jakarta ke Tangerang misalkan, nah itu sudah disebut sebagai keluar dari wilayahnya gitu. Nah ini pemahaman ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena akan banyak sekali hukum yang berkenaan dengan hal ini. Saya ambil contoh misalkan, saya mau tanya ya, ibu-ibu kalau misalkan ke Tanah Abang gitu ya, kalau ke Tanah Abang, itu perlu bawa mahram atau enggak? Enggak. Nah, sudah ketahuan ini ya, yang suka belajar. Coba. Baik. Padahal kan kalau misalkan keluar itu perempuan yang mau safar, ya, itu harus membawa mahram. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Bahwa orang perempuan yang safar itu dia harus membawa mahram. Kalau baru Dan kalau bawa suami gitu stres gitu ya. Nah, Bu ini baru mulai puasa, Bu, jangan bicara THR. Iya. Masing-masing ya. Iya. Nah, artinya narasi yang Rasulullah SAW menyebutkan la tusafirul mar'ah, bahwa seorang wanita itu tidak boleh safar illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Itu untuk bagi dia yang sedang melakukan safar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ke Tanah Abang itu masuk safar atau enggak? Sudah selesai, jawab. Ya, tapi kalau izin itu tetap kewajiban gitu ya. Cuma kalau bersama, itu urusan lain gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ke Tanah Abang gitu ya, izin sama suaminya diperbolehkan, mau berangkat sendiri, itu nggak ada masalah. Gitu. Atau kalau mau sama temennya maka itu lebih baik lah ya di sana kan. Nah itu poin pentingnya Bu ya. Tapi kalau misalkan di luar daripada Jakarta misalkan, mau ke Tangerang lah, mau ke Bandung lah, atau ke tempat yang lebih jauh lagi, maka itu harus membawa mahram di sana.
Ya, loh Ustaz, lalu gimana Ustaz bagi orang yang mau melaksanakan umroh gitu, nggak bawa mahram? Nah, gimana lagi? Pusing kan Bu ya? Jadi kalau mau ke Tangerang gitu ya, ibu-ibu arisan misalkan, atau lagi mau rekreasi ke Bogor atau ke Bandung, biasanya kan ibu-ibu semuanya ya, nggak pakai mahram ya, nggak bawa suami itu boleh atau enggak? Boleh. Kayaknya seneng banget ya kalau ada syariat. Syariatnya gampang-gampang itu enak gitu ya. Kalau yang susah-susah, aduh Ustaz jangan berat lah gitu. Boleh atau enggak? Maksudnya nggak ada denger, biasanya ada khilaf tuh, ada yang bilang nggak boleh, yang ini boleh. Tapi ini boleh semua. Dibolehin. Gimana? Jarak tempuhnya. Gini, Rasulullah SAW ketika membahas tentang safar, maksudnya pada saat Rasulullah itu safar, atau misalnya Rasulullah itu pada melaksanakan hadis-hadis yang berkaitan Rasulullah itu qasar sama jamak, itu hadisnya bermacam-macam. Ada yang menyebutkan bahwa kalau sekitar 3 mil, ya sekitar 3 mil baru Rasulullah qasar sama jamak. Pada saat Rasulullah itu 40 mil, ada yang mengatakan 40 mil, maka dia itu Rasulullah itu qasar sama jamak. Ada yang mengatakan kalau Rasulullah itu di Mekah, maka Rasulullah itu melaksanakan qasar dan jamak. Jadi semua riwayat tersebut yang berkaitan dengan jarak, semuanya membahas tentang informasi. Rasulullah nggak menentukan bahwa kalau jarakmu segini kamu laksanakan sholat, kamu qasar sama jamak. Kalau kamu jaraknya segini, kamu qasar sama jamak. Rasulullah nggak pernah kayak gitu. Informasi semua itu, hadis-hadis itu berkaitan dengan informasi. Rasulullah kalau berjarak segini, maka Rasulullah jamak dan qasar. Kalau jaraknya segini, Rasulullah jamak dan qasar. Kalau Rasulullah pergi ke sana, Rasulullah jamak dan qasar. Semuanya berkaitan dengan informasi. Dari semua hadis tadi, kalau kita kumpulkan, semuanya berisikan tentang informasi, dan informasi itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Maka para ulama menyimpulkan daripada seluruh hadis tadi, maka kapanpun selama keluar daripada wilayah, kalau sudah disebut sebagai safar, artinya masyarakat memahami, oh ini adalah sudah keluar dari batas teritorial saya, maka itu sudah dikategorikan sebagai safar. Misalkan contoh, kita ke Tangerang misalnya. Kita ke Tangerang. Saat kita ke Tangerang, itu kan mungkin mepet banget gitu ya antara Jakarta sama Tangerang di sana. Tapi tidak ada satu orang pun yang mengatakan kalau orang itu tinggal di Tangerang atau Tangerang itu bagian daripada Jakarta, itu enggak ada. Tangerang itu sudah keluar daripada Jakarta. Maka pada saat orang sudah keluar dari Jakarta, dia menuju Tangerang, maka dia sudah diperbolehkan untuk jamak atau qasar. Semua ulama yang mengatakan jaraknya 40 kilo, mengatakan 3 kilo dan lain-lain sebagainya, mereka hanya mengambil beberapa hadis saja, tapi tidak mengambil hadis-hadis yang lain. Karena menganggap ini sebagai bentuk kehati-hatian saja. Karena khawatir, Ustaz, masa cuma ke Tangerang aja kita jamak sama qasar gitu kan Ustaz ya. Mereka mencoba untuk melakukan kehati-hatian di situ. Dan saya pun itu termasuk yang ya agak hati-hati di situ. Kalau misalkan cuma mau pergi ke Depok atau misalkan mau ke Tangerang ya, atau misalkan mau ke Bekasi yang deket-deket aja gitu kan, itu saya nggak melaksanakan jamak sama qasar. Kalau saya pribadi untuk hati-hatian. Tapi untuk pendapat, berbedakan ya antara pendapat dengan apa yang saya amalkan. Ya. Kalau untuk pendapat, kapanpun orang Jakarta keluar daripada teritori Jakarta, dia sudah keluar daripada Jakarta, maka dia diperbolehkan untuk jamak atau qasar, atau pada saat berpuasa dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi saya pribadi sebagai seorang muslim ya, yang mencoba untuk kehati-hatian dalam urusan fikih, ya, kehati-hatian, khawatirnya pendapat saya itu salah, ya, tapi sekalipun saya punya dalil dalam urusan ini, maka saya tidak akan melakukan hal ini. Jamak sama qasar saya lakukan ketika safar-safaran jauh-jauh saja, misalnya ke Banyuwangi atau kemana, itu saya jamak sama qasar. Tapi kalau misalkan ya masih dalam lingkup Jabodetabek misalkan, saya nggak akan melakukan hal itu. Makanya kenapa yang membatasi jarak itu, mereka kenapa melakukan pembatasan jarak? Karena sebagai bentuk kehati-hatian saja. Khawatir orang itu akan memudahkan dalam urusan fikih. Oh boleh Ustaz ya, cuma ke Tangerang aja kayak gitu. Ya udah kalau saya kayak gitu, saya jamak sama qasar aja. Nah, akhirnya orang akan memudahkan hal itu. Makanya ulama memberikan batasan tadi. Tapi secara prinsip semua hadis yang berkaitan dengan jamak sama qasar atau status safar itu tidak ada batasannya pada prinsipnya. Selama sudah keluar daripada teritori wilayah tadi,
sudah, berarti dia masuk dalam kategori musafir. Wallahu ta'ala. Kayak gitu ya. Baik, sekarang kembali lagi ke Tanah Abang. Nah, ya jadi gini ya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa akan ada satu masa di mana seorang wanita berjalan dari wilayah Yaman kalau tidak salah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dia tidak takut ya ada gangguan dan dia merasa aman selama perjalanannya. Dari hadis ini bisa para ulama menyimpulkan bahwa seorang wanita kalau ingin keluar atau melaksanakan safar, satu safarnya itu adalah safar untuk lillahi ta'ala. Makanya kalau ke Tanah Abang lillahi ta'ala Bu ya. Ya jangan niat yang lain, niatnya lillahi ta'ala gitu kan ya. Ya maksudnya beli pakaian gitu kan yang untuk menutup aurat gitu kan ya, membeli pakaian untuk kebahagiaan keluarga itu kan lillahi ta'ala di situ. Ya, jadi pada saat safar yang tujuannya itu karena Allah Subhanahu wa taala satu. Dan yang kedua, bisa menjamin keamanan selama perjalanan. Misalkan ketika bareng sama teman-teman gitu ya, atau misalkan perjalanannya aman alhamdulillah, enggak ada masalah. Maka diperbolehkan dia untuk safar meskipun tidak pakai mahram. Karena di hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa akan ada satu masa di mana perempuan itu akan menuju Mekah, dia tidak merasa takut sekalipun, meskipun dia berangkatnya sendirian. Jadi dari situ kalau toh misalkan mau safar ke mana gitu ya, ke Bandung, ya misalkan mau safar ke Bandung, kalau toh misalkan tidak bawa mahram, selama safarnya itu adalah untuk hal lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak membawa mahram itu tidak ada masalah. Tapi membawa mahram itu lebih diutamakan. Ya lebih diutamakan kalau misalkan sama suaminya atau sama anaknya gitu kan, meskipun saya yakin gak enak lah ya kalau keluar bareng sama pasangannya itu kadang nggak enak gitu kan, pengennya lebih bebas gitu Bu ya. Ya karena saya juga pernah punya temen kayak gitu Bu ya. Saya ajakin dia, ini laki-laki ya, saya nggak tahu kalau perempuan. Laki-laki gitu, saya ajakin buat satu kegiatan di satu hotel, ya kegiatan dari Kementerian Agama. Dia seneng banget di situ. Alhamdulillah akhirnya sama istri saya kayak gitu coba. Merasa bisa bebas di sana. Jangan di sini. Gimana? Istrinya sama, alhamdulillah sama suami saya. Ya Allah alam ya Bu ya, saya nggak mau suzon lah ya. Saya nggak mau suzon. Masya Allah. Ya kayak gitu Bu ya, wallahu alam lah. Tapi yang jelas adalah bahwa tadi diperbolehkan Bu ya. Tapi ya tadi kalau izin itu sudah mutlak. Kalau izin itu sudah mutlak. Artinya kalau toh tanpa izin itu nggak boleh. Tapi kalau izin itu sudah mutlak, tapi kalau misalkan mau safar pergi kemana gitu, nggak pakai mahram, selama menjamin bahwa saya itu adalah aman, maka tidak ada masalah. Paham sampai sini Bu-ibu ya? Baik, saya lanjutkan lagi Bu. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ini baru safar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Khusus bagi orang sakit dan orang safar, itu nggak boleh bayar fidyah. Dia harus mengganti di hari yang lain. Khusus bagi orang sakit sama orang yang dalam keadaan safar, maka dia harus menggantinya di hari yang lain. Lalu Ustaz, gimana kalau misalkan orang tua udah sakit-sakitan Ustaz? Nah nanti dulu ya. Ini kita berbicara secara umum tentang sakit. Lalu Allah menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan bagi orang-orang yang sulit untuk melaksanakan puasa, ya sulit untuk melaksanakan puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, maksud daripada orang-orang yang sulit untuk melaksanakan puasa itu adalah orang tua. Jadi para orang tua yang berat banget untuk melaksanakan puasa, ya, maka dia dianjurkan atau diperintah untuk membayar fidyah. Yang fidyahnya tadi itu ta'amu miskin. Berupa apa? Berupa makanan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kepada orang yang membutuhkan. Ustaz, saya sendiri pun juga butuh Ustaz, misalnya kayak gitu. Ya. Saya sendiri juga butuh Ustaz, lalu gimana? Apakah saya harus bayar fidyah juga? Yang bayar fidyah itu diwajibkan kalau misalkan dia punya kemampuan di situ ya. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki
yang bertemu sama Rasulullah, dia bilang, halaktu ya Rasulullah, aku udah kena musibah. Kenapa? Aku berhubungan dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, oke, kalau kayak gitu kamu harus memerdekakan satu budak. Ya Rasulullah, aku punya uang untuk memerdekakan budak. Baiklah, kalau kayak gitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Karena siapapun ya, laki-laki ataupun perempuan, ya, suami atau istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka yang pertama hukumannya adalah dia harus memerdekakan budak. Ya, kalau budak nggak ada, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Bahkan ulama sampai menyebutkan, kalau misalkan dalam 2 bulan tadi itu batal sehari, maka harus pulang lagi 2 bulan. Apa ya, kalau perempuan beda cerita. Itu perempuan itu kecualian di situ ya. Artinya kalau toh misalkan batal secara sengaja gitu ya. Batal sengaja, udahlah Ustaz, saya nggak mau puasa lagi gitu kan. Udah capek gitu kan, yang nggak harus diulang lagi. Karena perintahnya itu adalah 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak boleh ada bolong satu. Kecuali dalam perempuan dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk puasa. Lalu kalau nggak bisa bagaimana? Lalu orang ini ditanya sama Rasulullah, dibilang sama Rasulullah, oke, kalau kayak gitu kamu harus bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang ini, ya Rasulullah, aku ini udah tua, nggak mungkin saya puasa 2 bulan. 1 bulan aja kayak gini kok, ya 1 bulan aja udah kayak gini batal gitu kan? Apalagi suruh puasa 2 bulan tapi nggak kuat lagi. Baik, kalau kayak gitu, kamu kasih makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya Rasulullah, aku ini termasuk yang miskin di sini. Aku ini termasuk yang miskin di sana. Gak mungkin aku untuk membayar bayar 60 gitu kan ya. Buat diriku aja susah, apalagi buat 60. Oke, kalau kayak gitu Rasulullah akhirnya bawa 1 tangkai kurma gede gitu kan ya. Udah, ini kamu kasih ke orang yang membutuhkan. Ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin itu saya gitu. Kalau saya ini kasih ke orang lain, gitu ya, saya kekurangan di situ. Rasulullah ketawa tadi itu. Ya sudah, kalau kayak gitu kamu sodakokan untuk dirimu sendiri. Gitu. Nah, ini menjadi pelajaran penting ya. Pelajaran penting bahwa kalau toh seseorang itu tidak bisa membayar fidyah, misalkan dalam keadaan fisiknya dia sudah melemah sekali dan ekonomi keluarganya mungkin juga kurang begitu, tidak baik-baik saja, maka kewajiban fidyah itu sudahlah gugur di sana, ya. Maka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengganti justru dengan mengganti puasa yang tidak dia laksanakan di situ. Jadi atas dasar kemampuan tadi. Kalau sudah nggak mampu maka tidak ada masalah. Nah, ini juga berlaku bagi misalkan para ibu hamil misalkan atau ibu yang menyusui gitu ya. Ya bagi ibu hamil dan yang menyusui, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkategorikan ibu hamil dan ibu menyusui itu sama seperti orang sakit, sehingga diwajibkan bagi dia untuk mengqadha. Tapi ada yang mengatakan pendapat kedua, mengatakan bahwa ibu hamil dan ibu yang menyusui itu sama seperti orang tua tadi yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Maka mana ya yang kira-kira benar nih ya? Apakah dia harus mengqadha atau misalkan dia harus membayar fidyah misalnya. Ya. Kalau toh ya, dia punya kemampuan yang kuat misalkan, untuk puasa mengganti, maka nggak ada masalah. Tapi untuk membayar fidyah pun juga tidak ada masalah di situ. Karena asal daripada puasa yang ditinggalkan itu harus membayar terlebih dahulu. Tapi kalau memang sudah tidak mampu, ya sudah kita membayar fidyah di situ. Karena memang status ibu hamil dan menyusui itu lebih dekat kepada orang yang sulit untuk melaksanakan puasa daripada orang sakit. Itu lebih dekat. Karena ya tadi mungkin orang ya ibu hamil mampu untuk melaksanakan puasa kan, tapi berat karena ya tadi harus ngasih nutrisi bagi bayinya yang ada di dalam kandungannya. Atau misalkan pada saat menyusui, maka otomatis kan dia membutuhkan asupan-asupan yang bergizi. Untuk apa? Untuk bayinya. Baik. Faman tatawwa khairan fahuwa. Nah, ini fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah untuk orang miskin. Maksudnya apa? Artinya gini, setiap puasa yang dia tidak laksanakan itu ternilai 1 orang miskin. Jadi misalkan 20 hari dia nggak melakukan puasa misalkan karena berat, misalkan contoh, maka dia harus memberikan makan 20 orang miskin atau 20 orang yang membutuhkan misalkan.
Kalau misalkan cuma satu, ya cuma satu saja yang dia bayar. Dan dibayarkannya itu setelah berbebas gitu ya. Mau dibayarkan pada saat puasa atau mau dibayarkan di luar bulan Ramadan, itu nggak ada masalah. Misalkan orang tua tidak mampu untuk bayar, tidak mampu untuk berpuasa, maka dia diwajibkan untuk fidyah. Fidyahnya itu mau dia tunaikan pada saat di bulan Ramadan, misalkan di besok harinya dia bayar, atau misalkan menunggu di luar bulan Ramadan, itu juga nggak ada masalah. Yang terpenting adalah membayar fidyah. Itu adalah poin terpentingnya. Tidak dianggap apakah pembayaran fidyah itu untuk atau dilaksanakan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tidak ada masalah. Ya, satu. Terus yang kedua, pembayarannya itu bebas. Ya, misalkan nggak mesti dalam satu hari ngasih satu orang miskin. Hari besoknya ngasih lagi. Hari ketiga ngasih lagi. Enggak. Tapi misalkan dalam satu waktu, misalkan dia batal 20, ya, dia tidak melaksanakan puasa sebanyak 20 kali. Maka kalau dia mau memberikan langsung di hari itu 20 orang miskin, maka udah alhamdulillah. Gak ada masalah. Jadi bukan per hari ngasih gitu, enggak. Karena yang dinilai fidyah itu ta'amu miskin. Membayar fidyah dengan memberi makan kepada satu orang miskin. Jadi standarnya itu adalah manusianya, bukan waktunya. Ya, standarnya itu adalah manusianya, bukan waktunya. Kalau toh misalkan mau satu-satu, nggak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Mau langsung 20 nggak ada masalah. Mau nyicil 10 dulu, besoknya 10 lagi nggak ada masalah. Mau 5 kali nggak ada masalah. Yang terpenting adalah 20 orang yang membutuhkan itu harus tertunaikan kalau dia batalnya sekitar 20 puasa. Nah, baik. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Ya, kalau toh misalkan dia itu mampu untuk dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maksudnya mau tetap melaksanakan puasa, maka dia lebih baik wa anta sumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik daripada yang tadi. Ya, artinya kalau toh memaksakan diri untuk puasa dalam keadaan sakit atau misalkan dalam keadaan safar, ya, yang masih bisa ditahan lah sakitnya. Tapi kalau sakitnya nggak bisa ditahan juga dibatalkan, nggak ada masalah. Ya. Atau misalkan bagi orang tua yang udah bismillah saya mau puasa aja di situ, itu lebih baik. Itu lebih baik in kuntum ta'lamun, kalau misalkan kalian mengetahui. Jadi terkadang memang puasa ini harus dipaksakan, Bu. Jadi dipaksakan kita itu untuk berpuasa dalam arti kita semaksimal mungkin menahan lapar sama haus kita. Semaksimal mungkin. Kalau betul-betul mentok kita nggak bisa melaksanakannya, baru kita batalkan, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita masih mampu untuk melaksanakan, ya laksanakanlah di situ. Jangan ada alasan-alasan misalkan ya cuma karena capek dikit gitu kan, lalu dia tidak mau berpuasa. Puasa itu nikmat. Ya, puasa itu nikmat banget. Karena memang ada waktu perut kita itu untuk beristirahat. Kita itu nikmat makan itu kan cuma berhenti sampai sini aja. Yang merasakan tersiksanya makanan kita kalau kita tidak menjaga makanan itu perut kita. Kita menikmati makanan karena kita dilihatnya cuma dari mulut sama tenggorokan. Nikmati makanan cuma di situ saja, mulut sampai tenggorokan. Tapi sudah di bawah tenggorokan, itu yang akan mungkin mereka memberontak di situ. Wah, ini kok banyak banget makanan dimakan gitu kan? Atau makan makanan yang kurang begitu sehat di situ. Nah, maka perut kita pun juga punya hak untuk istirahat. Bukan sekedar badan kita, yang mata kita saja yang butuh istirahat, tapi perut kita pun juga butuh istirahat. Kalau misalkan kita ingin menjaga diri kita, jagalah perut kita. Karena perut ini ya yang membuat orang biasanya merasa lebih malas ya. Coba kalau sarapan gitu ya, sarapan nasi uduk jam 6 gitu kan, itu biasanya jam 9 kan ngantuk gitu kan. Ya, jam 9 tuh ngantuk. Tapi kalau misalkan biasanya, kalau saya pribadi biasanya itu makan nasi itu agak siangan dikit. Ya jam 7 gitu kan ya, jam 7 atau misalkan jam 6, ya makan yang ringan-ringan dulu lah, gorengan gitu kan. Itu nikmat banget sama teh lah. Ya gorengan sama teh medang itu udah nikmat banget. Baru nanti mulai jam 9, jam 10 itu baru makan agak berat. Ya. Baik. Sebelum kita masuk ke ayat selanjutnya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan Ibu-ibu berkaitan dengan hukum puasa barangkali? Silakan. Kalau kita udah membayar fidyah itu harus membayar puasa kita enggak? Jadi kalau sudah fidyah sudah selesai. Nah, ini kebiasaan beberapa orang ya gitu, kalau udah bayar fidyah
tapi kalau merasa nggak enak, ini saya tuh utangnya tuh puasa, masa bayarnya fidyah kan gitu. Maka bayarnya pun juga hutang, bayarnya pun juga puasa di situ. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya membatasi bahwa pembayaran puasa itu bisa dengan dua cara. Cara pertama itu adalah dengan puasa di hari yang lain, dan yang kedua adalah membayar fidyah. Kalau sudah dilaksanakan salah satu, sudah bebas di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan terlalu terbebani Bu ya, karena hukum itu, syariat Allah itu nggak sesuai dengan perasaan kita kan. Kita itu kan perasaan kita, apalagi orang Indonesia itu kan sungkan-sungkan gitu ya. Ya sungkan-sungkan banget mau ngelakuin mau ngelakuin ibadah gitu. Kok kayaknya nggak enak sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau orang Jawa itu bilangnya kekewuh lah sama Allah gitu. Agak sungkan gitu. Tapi masalah sekali lagi, kalau ibadah itu tidak sesuai dengan perasaan. Ya memang ada sesuai dengan perasaan, tapi kita juga terkadang jangan terlalu menyiksa diri gitu. Seakan-akan melihat bahwa ini tuh nikmat banget, tapi ternyata itu salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh itu ya. Saya sudah pernah nyontohkan ya Bu, tentang orang yang sujudnya kelamaan Bu. Belum ya? Saya mau nanya nih. Kalau imam di rakaat terakhir, atau misalkan di rakaat-rakaat yang lainnya, imam sudah selesai dari sujudnya, ya. Seringkali makmum itu masih sujud, iya kan? Jadi waktu udah sujud, imamnya udah duduk gitu ya, makmumnya itu masih sujud aja. Pertanyaan itu boleh atau enggak? Nah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ini seru ini. Apa ya? Mau sujud terakhir atau sujud pertama? Gak ada bedanya. Ayo gimana? Alasannya adalah karena Ustaz, saya itu kalau waktu sujud itu Ustaz, terutama sujud terakhir, saya baca doa yang panjang Ustaz. Kan doa yang paling mustajab itu adalah pada saat kita sujud. Gimana coba? Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma, bahwa dijadikan imam itu untuk ditaati. Fa idza kabbaru fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir, maka segeralah dia untuk bertakbir. Ada kata fa di sana. Fa itu menunjukkan dari ilsaq. Mepet. Maksudnya apa? Kalau misalkan imam itu sudah takbir, harus segera takbir. Ya. Fa idza sajada fasjudu. Kalau misalkan imam itu sudah sujud, maka segeralah bersujud. Ini untuk membuktikan dari dulu sekalian bahwa kalau toh imam itu sudah takbir, imam itu sudah berdiri dari sujudnya, maka kita nggak boleh main perasaan gitu ya. Main perasaan saya itu pengen sujudnya lama karena mau baca doa-doa yang ini adalah waktu mustajab saja. Nggak boleh seperti itu. Justru syariat mengajarkan kita kalau imam itu sudah berdiri dari sujud harus segera berdiri dari sujud misalnya. Harus. Karena kalau dia itu sudah keluar daripada sudah keluar daripada dalam arti kebablasan di sana, ya. Bahkan ada itu kan dia sampai Al-Fatihahnya sudah tinggal setengah, dia baru selesai dari sujudnya. Ya, baru selesai dari sujudnya. Jadi dalam syariat itu memang seperti itu, Bu. Jadi kalau misalkan imam itu rukuk, dia harus segera rukuk, ya. Harus segera rukuk. Kalau sudah berdiri daripada rukuk, harus segera berdiri. Kalau misalkan dia sujud, harus segera sujud di sana. Berdiri daripada sujud, harus berdiri daripada sujud. Jadi nggak ada alasan misalkan, doa kita pengen doa lebih banyak di sana. Enggak. Dalam urusan sholat berjamaah itu berbeda. Dalam urusan sholat berjamaah itu ada aturannya sendiri. Kalau imam sudah berdiri dari sujud, harus segera berdiri dari sujud. Kalau sholat sendirian, itu baru bebas. Ya, kalau sholat sendirian bebas. Mau sujudnya lama setengah jam pun juga nggak ada masalah di situ. Sampai ketiduran juga terserah. Gitu ya. Kalau mau ketiduran itu juga bebas. Tapi khusus ya kalau untuk sholat berjamaah itu nggak boleh. Udah ada aturannya sendiri. Khusus bagi sholat berjamaah. Nah itu makanya ini penting sekali bahwa sesuatu syariat itu tidak bisa kita sandarkan dengan sekedar perasaan saja. Ingin lebih seperti itu. Tapi sesungguhnya syariat tidak berbicara tentang hal itu. Ada aturan-aturan baku yang harus kita taati.
sehingga kita tidak kebablasan dalam melaksanakan ibadah kayak gitu. Baik, paham ya sampai sini ya. Jadi berkenaan dengan fidyah sama berkaitan dengan fidyah sama bayar puasa lain itu sudah clear. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu sekalian? Banyak Pak. Saya dulu. Ya, silakan. Nanti. Pak, kalau bayar fidyah itu 1 kali makan atau 1 hari? 1 hari. Oke. 1 kali makan. Jadi to'am itu artinya makanan. Dia dalam bentuk mufrad. Ya, dalam bentuk mufrad untuk menunjukkan bahwasanya makanannya itu tunggal, satu saja. Jadi yang dia kasih itu adalah 1 orang miskin dengan 1 kali makan di situ. Sebagian ulama itu ada yang memberikan penafsiran lebih luas lagi. Ya. Terkadang kalau sekarang itu mungkin banyak orang yang bisa makan di situ. Kalau misalkan kita kasih misalkan sembako misalkan ya 1 beras misalkan itu nggak ada masalah misalkan. Tapi kalau misalkan kita sekedar untuk kasih makan aja misalkan orang kalau pulang dari tahlilan itu kan ada bau besek ya Bu ya. Nah itu dikasih kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Dan itu cuma sekali makan saja, nggak perlu sehari 3 kali sehari di situ kan. Boncos tadi Bu ya. Enggak, cuma sekali makan ya, sekali makan. Baik, wallahu ta'ala. Silakan. Kalau untuk fidyah kan kita misalkan total 20 hari. Ya, misal. Kita mampunya bulan ini 5. Ya. Bulan depan 5 atau diperbolehkan? Ya itu yang tadi saya sebutkan tadi bahwa itu diperbolehkan. Setiap bulan itu 5. Gak ada masalah gitu kan ya. Mau setiap bulan 5 atau setiap hari 1 gak ada masalah. Ya, bebas di sana ya. Ya, itu bebas. Jadi pembayaran fidyah itu yang terpenting adalah bahwa jumlah orang yang membutuhkan itu berapa, itu sesuai dengan apa yang kita batalnya itu berapa. Baru setelah itu kita kasihnya itu metodologi seperti apa, apakah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, atau dalam 1 bulan itu 5 kali, lalu di bulan lainnya 5 kali, itu gimana, atau misalkan 10 kali, atau sehari 1 bulan itu 1, ya bulan yang lainnya itu 1, maka tidak ada masalah, tidak ada batasan di situ. Selama syariat tidak memberikan batasan, maka kita bebas untuk melaksanakannya dengan metode apa. Seperti itu, wallahu ta'ala. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagaimana bila Sebentar Bu ya, nanti itu dulu ya, silakan. Kalau dibandingkan dengan 1 liter beras, boleh nggak ya Pak? Ya, nah itu makanya para ulama itu jadi gini, alasan syariat kenapa mengkategorikan makanan, untuk mengkategorikan makanan, karena memang untuk melihat masyarakat secara umum, karena memang kebutuhan masyarakat secara umum itu adalah makan. Cuma yang menjadi problem adalah ketika kita hidup di era, di masa makanan itu semua orang itu pasti makan. Ya semua orang itu pasti makan, nggak mungkin lah orang itu dalam 1 hari itu tidak makan sekali, itu nggak mungkin. Insya Allah pasti makan, sedikit atau banyak bisa. Makanya para ulama akhirnya meluaskan maknanya bahwa maksud to'am di situ itu adalah kalau toh kita bisa berikan lebih daripada itu semua, misalkan dalam 1 liter beras misalkan, atau misalkan kita serahkan dalam bentuk sembako misalkan, ya maka itu tidak ada masalah selama itu memang layak bagi dia di situ. Kalau misalkan kita kasihnya 1/2 liter gitu kan ya, itu penghinaan itu ya. Ya itu penghinaan. Yang terpenting adalah kita kasih sesuai dengan kebutuhan dia. Kira-kira 1 liter ini pas atau tidak gitu ya. Maksudnya sesuai atau enggak dengan kebutuhan dia. Kalau misalkan itu sesuai dan pantas untuk kita beri, maka nggak ada masalah. Ya. Termasuk juga makanan to'am ini, itu juga makanannya itu yang memang layak di situ Bu. Ibaratnya kalau kita kasih ya, itu cuma nasi doang, itu penghinaan Bu. Jadi nasi juga sekaligus lauknya gitu loh, biar orang itu betul-betul bisa makan. Jadi yang kita berikan itu adalah kepantasan, ya, sesuai dengan kebutuhan orang makan sekali itu seperti apa. Jadi berdasarkan kepantasan. Wallahu ta'ala. Ya, mau 1 liter, mau 2 liter, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan mau 1 liter beras ya, ditambahin di situ ada kecapnya, ada sardennya, wah itu lebih enak lah ya. Itu lebih enak ya. Tapi mungkin buat kita sendiri ya Bu ya, saya nggak beli. Baik, silakan Ibu. Gimana kalau yang tidak berpuasa ini orang yang sangat miskin gitu, dia udah tua tapi sangat miskin gitu, apa harus bayar fidyah? Ya, baik. Itu yang tadi saya sebutkan ya, bahwa kalau orang itu sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia sudah tua, maka dia harus bayar fidyah.
Tapi fidyah ini harus dibarengi dengan kemampuan dia. Kalau toh dia itu memang tidak mampu untuk membayar fidyah, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan bayar fidyah di situ. Sama status seperti orang yang tadi yang saya sebutkan itu, yang ada laki-laki ya berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, dia dihukum pertama harus memerdekakan budak, dia nggak mampu karena miskin. Yang kedua dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, dia nggak sanggup juga. Karena apa? Ya karena saya puasa sehari aja batal, kok mau puasa 22 bulan berturut-turut, nggak bisa. Oke, kalau kayak gitu hukuman ketiganya apa? Memberi makan 60 orang miskin. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini orang yang paling miskin, gimana mungkin saya mau bayar 60 orang miskin? Oh, saya aja miskin kok, gitu kan. Ada Rasulullah ngasih 1 tangkai kurma, kasih ke dia aja sudah. Ini kurma buat kamu, kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kata dia, ya Rasulullah, saya ini orang yang paling butuh gitu ya. 1 kampung paling miskin saya, enggak gitu. Kata Rasulullah apa ya sudah, ini sedekahkan untuk dirimu sendiri di situ. Nah, jadi bagi orang yang memang tidak mampu untuk membayar fidyah ya sudah, ya kita abdu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya minta ridho dari sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu atau akan yang membayarkan dia nanti insyaallah. Seperti itu, wallahu taala. Ada pertanyaan lagi Ibu? Hah? Apa? Mood itu segini. Apanya? Mood itu cuma kayak gini. Ya kurang lebih lah Bu ya. Saya nggak bisa konversinya itu seberapa ya. Tapi yang jelas 1 mood itu ya kurang lebih lah 1 mood. 1 mood itu 5,6 Tergantung umurnya. baik. Apa ini cara menghitungnya adalah 1 sak dan sudah. Kalau ini itu ya 1 mood itu kan berarti kan perintah untuk zakat fitrah kan ya Bu ya. Ya 1 mood itu kurang lebih itu kalau dalam takaran dalam takaran itu sekitar 2,5 kilo. Kalau misalkan saya ini pernah 2,5 kilo orang secara saya bayar fidyahnya itu dalamnya mood. Oh 1 mood ya. Ya pertanyaannya kan simpel ya Bu ya. 1 mood itu tergantung tangannya kan. Ada orang tangannya itu. Iya, karena memang ada zaman Rasulullah tangannya orang itu gede-gede di situ Bu ya. Iya, mood dan iya. Jadi 1 mood itu ya, 1 mood itu ya, jadi kan pertanyaan kan gini, 1 mood yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu kan 1 mood dalam makanan yang makanan pokok di zaman Rasulullah SAW, entah itu kurma, ya, entah itu gandum yang gede-gede di sana. Jadi sekitar 1 mood itu, ya, apalagi dengan struktur tangan orang-orang Arab pada saat itu, gitu kan, ya gede gitu kan. Kalau tangan kita kan jentik semua gitu. Iya kan, jadi kelingking semua gitu kan. Tapi kan kalau orang Arab itu kan jempol semua itu Bu jadinya. Lebih gede lagi jempolnya gitu kan. Ya, makanya kurang lebih sekitar kalau 1 mood itu kan untuk pembayaran zakat fitrah. Saya sebenarnya lebih cocok zakat fitri ya. Karena yang disebutkan dalam hadis itu zakatul fitri. Zakat fitri. Tapi karena udah mengalami perubahan istilah menggunakan zakat fitrah nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan bahasa aslinya itu adalah zakat fitri. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia zakat fitrah itu kurang lebih sekitar 2,5 kilo lebih lah. Biasanya kalau misalkan saya pribadi untuk bayar zakat fitrah itu saya lebihkan dikit, ya untuk kehati-hatian saja. Ya, lebih daripada itu, kalau lebih daripada itu kan hitungannya sedekah ya. Tapi minimal lebih baik lah daripada saya kurang bayarnya justru malah tambah menjadi masalah misalnya. Jadi 1 mood itu ya kurang lebih ya sekitar 2,5 kilo atau lebih, 2,5 kilo atau lebih. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan Ibu? Silakan. Kalau ngasihnya kita orang itu terus gimana makannya? Apanya? Ngasihnya kalau lagi terus gitu. Dia lagi. Oh dia lagi yang kita kasih di situ ya. Kasihan dong. Dia doa apa? Ya selama dia masih dalam kategori orang-orang yang membutuhkan, maka nggak ada masalah. Mau kita kasih itu nggak ada masalah. Satu kamarnya ada 4 orang gitu. Iya. Itu aja gitu, nggak apa-apa. Iya nggak ada masalah.
nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang terpenting adalah statusnya itu adalah sebagai orang yang tidak membutuhkan. Sebagai orang yang membutuhkan ya. Ya karena kan asbab zakat itu kan ada yang pertama itu kan al-fuqara, yang kedua adalah masakin, fakir sama miskin. Jadi siapapun orangnya dia, kecuali yang memang sudah menjadi kewajiban nafkah bagi kita. Ya, misalkan ya, istri kita dikasih zakat gitu kan ya. Enggak gitu kan ya. Kalau istri ya kita kasih nafkah gitu. Anak kita kasih zakat itu nggak boleh gitu. Karena karena istri ya, orang tua, lalu anak itu sudah menjadi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ya, bagi anak pun, anak kita nggak boleh misalkan Ustaz saya mau bayar zakat buat anak saya kan nggak punya apa-apa Ustaz, miskin dong kayak gitu. Enggak. Anak kita itu adalah masuk dalam kategori orang yang atau sosok yang harus kita nafkahi di situ. Ya, ada kewajiban khusus di sana. Itu bukan urusan zakat lagi. Zakat itu artinya orang lain yang memang harus kita perhatikan. Jadi siapapun orangnya, sekalipun masuk dalam kategori kerabat. Misalkan nih, contoh, kita punya paman misalkan, atau kita punya tante misalkan ya, bibi. Nah, ternyata paman atau bibi kita itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu kan ya. Lalu kita bayarkan zakat kita misalkan untuk keluarga itu, maka tidak ada masalah di situ. Selama masuk dalam kategori fakir atau miskin, ya, dan bukan termasuk daripada kerabat yang memang wajib kita nafkahi seperti seperti istri, seperti anak maupun orang tua, ya, maka itu diperbolehkan untuk mereka. Tapi kalau udah masuk dalam kategori yang memang wajib nafkah itu udah nggak boleh kita kasih zakat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi Ibu? Insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Insyaallah. Silakan. Ini lebih baik kita gunakan tanya jawab ya supaya nanti sekitar jam 10 kurang atau pas jam 10 kita bisa selesai. Kita gunakan tanya jawab aja. Silakan. Kalau lagi puasa Pak, kita kan lagi progres tuh. Kita kan diciumin itu Pak yang dosin apa? Minyak. Seperti presken. Tapi itu membatalkan puasa ya? Insyaallah. Sebentar Bu, saya minum dulu Bu ya. Kalau nyicip sedikit juga bakal. Nyicip sedikit lah, soalnya rasa. Jadi gini Bu. Bahwa di dalam di dalam itu bau-bau yang seperti itu ya. Di dalam bau yang seperti itu terdapat zat yang memang zat tersebut itu termasuk dari bagian benda yang kalau toh kita sengajakan untuk dimasukkan ya, itu ada kemungkinan bisa membatalkan puasa. Nah, maka kalau saya pribadi untuk kehati-hatian itu jangan lakukan itu. Itu untuk lakukan. Loh Ustaz, gimana kalau kita pakai parfum Ustaz? Ya, atau misalkan kita itu lagi masak ya, terus tiba-tiba bau rendangnya itu. Nah, itu kan kita tidak sengaja untuk membaui kan gitu kan ya, tapi dia masuk sendiri dalam hidup kita. Kalau itu nggak ada masalah. Kalau tidak termasuk daripada kesengajaan nggak ada masalah di situ. Kecuali kalau kita deketin terus kita sedot gitu kan ya. Nah, itu jadi masalah di situ Bu ya. Jangankan baunya gitu kan ya, bumbunya masuk kayak itu. Nah, jadi yang menjadi masalah adalah ketika kita menghirup tadi kita memang sengaja untuk menghirup. Apanya? Ya, maka kalau saya pribadi sih lebih sarankan Ibu, kita letakkan di tempat lain, jangan di daerah sini. Ya, kita letakkan misalkan di bagian lain, misalkan entah itu sini atau misalkan di mana ya? Yang di mata ya, leher misalkan ya. Jadi kalau toh misalkan kita niatnya itu bukan untuk membau itu, tapi memang ditujukan untuk tadi, kalau toh baunya ada yang masuk, ya baunya toh ada yang masuk, maka tidak ada niatan memang untuk membawa tadi. Tapi kalau misalkan memang sengaja untuk dihirup di situ, saya khawatir, wallahu a'lam, ya zat yang seperti itu khawatirnya bisa mempengaruhi, mencederai puasa kita. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya makruh. Sebagian tidak sampai batal, tapi hukumnya makruh saja. Karena nanti kalau misalkan ada yang mengatakan itu halal, misalkan ya. Lalu pertanyaannya kalau orang merokok gimana?
Cuma masuknya doang yang Iya kan? Sama. Rokok kan ada rasa. Apanya? Nah itu juga ada. Tapi rokok putih yang itu juga ada rasanya, Bu. Tapi dia masuk ke dalam itu aja. Iya, jadi tetap aja ya rokok itu pun juga ada rasanya. Tapi yang terpenting adalah bahwa yang membatalkan puasa itu adalah bukan persoalan lewat masuknya, Bu. Tapi ketika sampai di jauh di sini, tenggorokan. Jadi benda apapun yang sengaja kita masukkan ke semua rongga dalam tubuh kita, kalau melewati al-jawf, melewati sini, maka batal puasa. Gitu ya. Jadi mau lewatnya sini gitu kan ya, atau lewat manapun, kalau memang kita sengaja untuk memasukkan hal tadi masuk ke dalam tenggorokan kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Nanti akan ada pertanyaan lagi, kalau misalkan rokoknya lewat hidung gimana Ustaz? Tetap aja masuk kan gitu kan. Ya, artinya tetap ini sebagai bentuk sebuah kehati-hatian saja. Nah, sekalipun ada yang bilang makruh, tapi hal yang terpenting adalah ya, kalau toh misalkan dalam keadaan flu berat ya tadi ya, kita mungkin hanya pakai balsem lah atau mau pakai fresh care atau apapun di situ ya, mohon maaf disebut merek ya. Kita letakkan di beberapa tempat-tempat yang memang mungkin untuk menenangkan kita. Baru dan kita tidak ada niatan untuk membawi secara sengaja di situ. Karena kalau dihirup itu kan memang secara sengaja di situ. Ya. Tapi ya setelah itu kita taruh di beberapa tempat-tempat yang kira-kira kita bisa tetap menghirupnya, tapi kita tidak tujukan memang untuk menghirup langsung, maka itu akan lebih baik. Wallahu ta'ala. Silakan. Kalau ke dokter THT itu biasanya dikasih obat telinga dipepes gitu. Ya. Nah itu makanya itu yang harus hati-hati di situ Bu ya. Makanya dipastikan terlebih dahulu naik sama dokternya. Pastikan oleh dokter ini kira-kira kalau dimasukkan ke sini itu akan masuk ke dalam sini atau enggak. Itu harus dipastikan terlebih dahulu. Gitu. Iya, sekalipun tidak berasa Bu ya, tidak berasa ya. Tapi tetap itu akan masuk atau tidak gitu. Jadi harus dipastikan sama dokternya terlebih dahulu. Kalau misalkan ini masuk dokter, ini bisa batal puasa saya. Karena apa? Karena kalau misalkan semuanya masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam al-jawf, itu bisa batal di situ. Tapi kalau toh misalkan tidak, apanya? Iya, masuk tetes mata di situ. Makanya harus hati-hati banget di situ. Ya, makanya harus hati-hati banget. Harus hati-hati Bu di situ Bu. Sebentar. Makanya itu kenapa pentingnya ya Bu ya. Makanya itu kenapa pentingnya untuk kita itu tahu kira-kira organ tubuh kita itu bisa masuk ke dalam tenggorokan atau enggak di situ. Ya. Itu memang harus meskipun memang ada beberapa orang itu yang memperbolehkan, misalkan dengan alasan penggunaan celak misalnya. Menggunakan celak itu boleh atau enggak saat puasa? Ya. Nanti silakan cek di medis Bu ya. Ada yang bilang kalau mata itu tidak ada aksesnya ke tenggorokan. Wallahu a'lam, ya. Itu hanya urusan medis itu yang bisa bicara. Ya. Tapi saya barusan melihat ini ada beberapa pendapat medis ini ternyata tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan di situ. Ada ya. Ya, kalau misalkan sampai ke tenggorokan itu jadi masalah Bu. Tapi ini ada beberapa ini ya. Ada beberapa yang sudah obat yang puasa taruhnya sampai. Ya, jadi ala kulli hal. Ya, ala kulli hal. Di sini ada beberapa dari dari karangan dokter ini yang menyebutkan kalau ini nggak masuk dalam tenggorokan. Jadi nanti silakan dicek, silakan diriset saja. Berkenaan dengan apakah ada
ada sambungan ya, sehingga obat tetes mata itu sampai masuk ke tenggorokan atau tidak. Karena bisa jadi kita ngerasa, karena gini Bu, beberapa orang itu kan, saya nggak tahu ya, karena saya itu bukan dokter juga ya. Kalau misalkan ada dokter itu akan nikmat banget kita bisa jawab. Terkadang kan gini, apa yang kita rasakan itu kan sebetulnya bukan masuknya obat tadi ke tenggorokan kita di situ kan. Bisa jadi itu adalah respon daripada tenggorokan kita atau bagaimana, wallahu alam di sana. Tapi yang jelas adalah bahwa secara hukum fikih, bahwa apapun yang memang sengaja dimasukkan, kecuali tidak sengaja dimasukkan sehingga masuk ke dalam tenggorokan itu bisa mampu untuk membatalkan puasa. Kalau toh misalkan obat tetes mata tadi itu memang bisa masuk, ada saluran sehingga masuk ke dalam tenggorokan di situ, maka lebih baik untuk tidak dipakai pada saat di siang hari di bulan Ramadan. Tapi kalau toh misalkan ada saluran yang memang menghubungkan antara mata ini dengan tenggorokan, ini akan menjadi masalah di sana. Sekalipun memang beberapa ulama itu ada yang mentoleransi karena tadi penggunaan celak di situ. Penggunaan celak karena kan kekhawatiran ketika dia menggunakan celak gitu ya. Lalu ada beberapa ya item-itemnya itu masuk ke mata. Ya, lalu bagaimana itu? Tapi Rasulullah memperbolehkan penggunaan celak pada saat di bulan puasa di situ. Untuk itulah kenapa ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa menggunakan obat tetes mata itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Apalagi sesuai dengan beberapa riset daripada dokter, kalau tidak ada saluran yang bisa memasukkan dari mata ke tenggorokan. Tapi sekali lagi itu harus diriset terlebih dahulu Bu ya. Jadi saya akan coba bantu riset. Nanti insya Allah akan saya coba sampaikan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lagi Ibu? Kalau cicip makanan Pak. Ya kalau misalkan cicip nggak ada masalah ya, yang penting jangan ditelan gitu ya, jangan ditelan. Ya. Karena nggak masuk sini gitu Bu ya. Tapi kalau misalkan cuma lidah saja, maka tidak ada masalah di situ. Yang terpenting langsung dibuang, lalu kumur-kumur dan dihilangkan di situ. Jadi kalau dicicip sedikit, tapi jangan terus-terusan Bu ya. Kalau misalkan kan bulan puasa, kita donor darah itu kalau nggak salah pertemuan yang siang-siang Ibu pernah nanya ini deh kalau nggak salah. siapa? Ya Ibu atau siapa yang nanya itu? Hanya bukan saya. Oh bukan Ibu ya? Iya, nggak ada masalah. Ya donor darah itu kan keluarin ya Bu ya, keluarin darah ya, bukan masukin darah ya gitu. Ya kalau donor darah nggak ada masalah donor darah. Yang jadi masalah itu misalkan kayak infus gitu. Nah, kayak infus itu yang jadi masalah. Karena infus yang digunakan untuk membuat pengganti makanan. Nah itu yang termasuk sebagian ulama itu memakruhkan, tapi sebagian ulama itu mengatakan bahwa itu batal. Karena apa? Karena itu sebagai pengganti daripada makanan yang intisari daripada puasa itu adalah agar dia lapar dan lemas. Tapi ketika dia diinfus, dia justru menjadi lebih kuat. Makanya para ulama itu membedakan antara infus yang digunakan untuk makanan dan infus yang digunakan untuk pengobatan. Karena saluran itu katanya berbeda. Berdasarkan dengan fatwa Majma' Fiqih Al-Islami yang ada di Mekah, di Jeddah. Mereka memutuskan kalau infus itu digunakan untuk makanan, maka dihindari. Tapi kalau infus itu digunakan untuk pengobatan, maka tidak membatalkan puasa. Karena salurannya itu berbeda antara yang makanan dengan makanan dengan pengobatan itu salurannya itu berbeda, sehingga untuk yang pengobatan tidak ada masalah, tapi untuk yang makanan itu kalau bisa dihindari. Seperti itu Bu, wallahu ta'ala. Karena urusan dokter ini banyak banget. Silakan Bu. Misalkan ada yang beli mie di bulan Ramadan, tapi saya malam-malam atau siang-siang Bu? siang. tergantung yang beli bulan puasa. Maaf ya, ini di bulan Ramadan saya nggak masakin. Saya sakit, saya dipanggil itu sebentar, tapi tolong dimasakin mie ya Bu. Terus saya tolak, apa saya masakin, apa saya bagaimana? Apa saya masakin, apa salah Oh gitu. Jadi ada orang sakit gitu kan ya, sakit perut gitu kan, mau nggak puasa? Tapi saya puasa. Iya. Tapi saya suruh masakin sih, tapi saya bilang maaf itu apa dari mana gitu.
Ya, ya. Jadi kalau toh misalkan dia itu sakit dan tidak tertahankan lagi, ya kita harus pastikan dulu bahwa dia benar-benar sakit, dia sakit dan memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Kalau misalkan dia nggak mampu untuk melaksanakan puasa, jangankan kita masakin ibu, mau masakin rendang itu juga nggak ada masalah di situ. Kalau mau ya, nggak ada masalah di situ ya. Justru itu termasuk dari bagian ta'awun ya, membantu dia gitu kan agar perutnya dia itu bisa agar sakitnya itu makin terobati di situ. Tapi memang harus dipastikan ya Bu ya ini sakit perut itu karena lapar. Iya, atau karena Puasa makan sehat. iya, kalau sakit perut karena lapar ya janganlah gitu kan. Ya, kalau toh misalkan karena mah yang akut gitu ya. Yang ingat-ingat pas Iya. fisiknya nggak kuat Pak, dia saya di rumah sakitnya saya bilang maaf ya ini di bulan Ramadan masa saya tolak gitu kan saya. Iya. Gak ada masalah. Iya. Ya tidak. Kan saya batal. Gak ada masalah Bu ya. Kalau toh misalkan kita mau memasakkan dia kalau betul-betul sakit ya ibaratnya sama seperti itu Bu ya. Kalau toh misalkan ya ada suami sudah mulai nggak kuat gitu ya, udah tua lalu nggak kuat untuk melaksanakan puasa, ya masa kita nggak masakin suami kita gitu kan? Ya masa tambah wasallam nanti suami itu nggak bisa makan di sana. Tetap nggak ada masalah di situ. Kalau memang sudah maksimal banget nggak bisa berpuasa, maka nggak ada masalah kita mau masakan, sedangkan keadaan kita dalam keadaan berpuasa. Seperti itu Bu. Allah. Gak apa-apa Bu ya. Kalau mau lebih daripada mie gak apa-apa, sama telurnya gitu. Makasih ya Pak. Iya sama-sama, sama nasi gitu ya. Karena kalau di Indonesia kan orang makan mie gak pakai nasi itu kurang gitu ya. Iya, karena saya yakin di sini Bu bahwa nasi itu menjawab misteri daripada mie. Iya. Ini mencoba untuk berfilosofi sedikit ya mengenai mie ya. Mie itu kan kalau satu kurang, dua kebanyakan gitu kan ya. Jalan tengahnya itu nasi. Jalan tengahnya itu nasi. Jadi tidak kebanyakan, tidak kekurangan. Ada pertanyaan lagi Ibu? Kalau nggak ada kita, Masya Allah, silakan Bu. Ini ya Pak, kalau seandainya bayar kodok, ini kan mepet nih, sehari lagi masih boleh nggak Pak? Iya, nggak ada masalah Bu. Jadi, ya para ulama yang membatasi puasa atau membatasi qadha itu pada saat dalam jangka waktu 1 tahun, dalam jangka waktu 1 tahun itu memang memiliki hukum asal agar al-aslu fil amri yaqtadil faw, bahwa asal daripada perintah itu harus dilaksanakan segera. Jadi kalau misalkan puasa itu kita diperintah bahwa batas untuk mengganti puasa itu adalah di hari-hari lain selain bulan Ramadan, maka kita memang harus dimaksimalkan untuk membayar puasa di waktu setahun itu dengan bersegera di sana. Tapi ternyata misalkan ya keadaan sangat tidak memungkinkan di situ. Apalagi mungkin ibu-ibu sangat sibuk banget ya, kadang kalau misalkan mau puasa tapi ya tadi mau puasa pagi harinya udah niat untuk puasa, tapi pas lagi masakin anaknya tiba-tiba nyicipin makanan nggak jadi puasa dong gitu, akhirnya nggak jadi puasa di situ. Atau dalam keadaan kesibukan lain akhirnya dalam setahun tidak sempat untuk membayar puasa, maka nggak ada masalah untuk di tahun selanjutnya untuk membayar puasa di situ Bu. Tapi segera untuk dibayarkan saja ya, karena memang asal perintah itu adalah dilaksanakan secara langsung di situ. Itu akan lebih baik dan akan lebih memudahkan di sana. Jadi kalau misalkan saran saya terutama yang biasa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kalau bisa itu qadha terlebih dahulu, bayar puasanya kita, baru setelah itu kita puasa Syawal. Itu akan lebih baik. Tapi kalau toh misalkan mau dilaksanakan di hari yang lain pun juga tidak ada masalah di situ. Mau puasa Syawal dulu. Saya termasuk orang yang nggak begitu sepakat ya Bu ya, dengan ada orang yang terlalu mengkakukan status misalkan harus bayar qadha dulu baru puasa Syawal. Enggak ada syarat qadha dulu baru puasa Syawal, enggak ada syaratnya. Mau puasa Syawal dulu atau melaksanakan setelah itu qadha, enggak ada masalah. Karena perintah qadha itu luas perintahnya. Ya ada namanya wajib muassa. Wajib yang sifatnya itu luas. Qadha itu dimulai dari setelah Ramadan selesai, mulai dari 2 Syawal, ya karena pada saat 1 Syawal enggak boleh puasa. Pada saat mulai 2 Syawal sampai tanggal terakhir Sya'ban di situ.
itu nggak ada masalah di sana. Jadi kalau toh mau melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal dulu, lalu setelah itu qadha, nggak ada masalah. Satu. Terus yang kedua, kalau mau dilaksanakan dalam jangka waktu setahun itu lebih baik. Karena memang itu atas dasar asal daripada perintah dilaksanakan di waktu secepat mungkin. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan dan mengharuskan dia membayar di tahun keduanya atau bahkan di tahun ketiganya, ya di tahun keempatnya baru kepikiran, ya Allah yang dulu itu belum sempat saya bayar, maka segeralah bayar. Waktunya lebih luas. Wallahu Iya, ta'ala. ini kurang satu kan jadi besok boleh nggak apa-apa. Gak ada masalah, bebas. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Ada lagi ibu-ibu? Silakan Bu. Kalau udah tahu nggak ingat berapa banyak Ya, nggak ingat ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan, kalau orang mungkin sudah banyak puasanya gitu, udah banyak hutang puasanya gitu Bu, sampai misalkan nggak kehitung atau misalkan dia lupa, maka kata beliau cukup dengan istighfar, taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, sudah bertaubat saja di situ. Karena tadi perintah itu tidak boleh taklifun ma la yutaq. Apa arti taklif ma la yutaq? Yaitu syariat memberikan beban yang tidak mungkin bagi hamba tadi melaksanakannya, itu mustahil. Jadi nggak mungkin syariat memberikan satu beban perintah yang umat Nabi Muhammad itu nggak mungkin melaksanakannya, itu nggak mungkin, mustahil, nggak bisa. Ibaratnya ibu disuruh ngangkat batu besarnya itu 1 ton, itu nggak mungkin, mustahil. Syariat pun juga seperti itu, nggak mungkin syariat Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah yang tidak mungkin dia laksanakan. Maka kalau toh misalkan dia tidak tahu udah berapa banyak hutang puasa yang dia miliki, ya itu kan memaksakan diri untuk melaksanakan puasa tadi, itu kan nggak mungkin. Kalau toh mau dilaksanakannya itu kurang, misalkan cuma sehari itu 2 hari, nanti takutnya masih ada hutang lagi. Kalau mau dilaksanakan dalam waktu yang puasa terus-terusan, nanti takutnya itu bid'ah misalkan ya, maka bertaubat, kata Ibnu Taimiyah, cukuplah bertaubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan mulai lagi untuk ketika puasa dia batal, dia harus ingat lagi kira-kira berapa dan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Tapi khusus untuk puasa-puasa yang sudah lama, yang nggak dia ingat sama sekali, udah cukup istighfar sama minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu wallahu ta'ala. Istighfar dulu ya, janganlah. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang istighfarnya jujur. Ya rajin-rajin puasa ya Bu ya. Saling menolong lah ya kita. Kalau toh misalkan ada dari keluarga kita, kerabat kita ya berat untuk misalkan melaksanakan puasa, kita tolong. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan lagi ibu-ibu sekalian? Sudah cukup ya? Oh, ya udah. Oke, ibu-ibu, alhamdulillah udah jam 10. Mari kita tutup Bu ya. Bismillah Bu ya. Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, insyaallah ya. Insyaallah di situ. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.